الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kita sanjungkan segenap puja dan puji ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah, inayah dan berbagai anugerah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan insyaallah dapat menunaikan kewajiban dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Teriring harapan dan doa, semoga tugas, kewajiban dan amaliyah yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah ke hariban junjungan alam, Rasul pilihan, contoh teladan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya termasuk kita dan umat Nabi hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pekan ini rame pembicaraan di media sosial terutama, dan bahkan di dalam tongkrongan sampai ke warung-warung kopi bicara soal azan. Karena itu khutbah singkat ini khatib ingin menyampaikan azan dalam perspektif ibadah dan juga syiar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata-kata azan dalam berbagai bentuknya di dalam Al-Quran paling tidak dimuat tidak kurang dari 53 kali, yang itu memberikan makna rata-rata i'lam. Jadi secara lughah atau etimologis makna azan itu adalah i'lam, pemberitahuan, pengumuman. Bisa juga dengan an-nida, panggilan gitu. Di dalam Al-Quran misalnya ada kalimat wa azanum minallahi wa rasulih, itu di surah At-Taubah ayat 3. Jadi Allah itu mempermaklumkan, memberitahukan ya bersama Rasulnya. Jadi azanun itu pemberitahuan, itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Di situ tentang haji akbar dan seterusnya. Di surah lain misalnya di surah Yusuf yang sering kita baca, itu juga kalimat, ada kalimat summa adzana muazzinun, kemudian azanlah muazzin itu. Ya, di situ maknanya adalah ada pengumuman yang disampaikan oleh orang yang memberikan pengumuman tentang kehilangan sebuah piala raja. Nah, itu secara etimologis. Nah, sementara dalam pengertian hukum syara yang dimaksud dengan azan adalah kalimat-kalimat yang masyhur yang dikaitkan dengan antara lain adalah penanda waktu sholat, dan kemudian iqamahnya adalah persiapan menegakkan sholat ya.
Tapi meski demikian para ulama menyebut bahwa tidak sekedar untuk sholat azan itu. Misalnya kalau kita baca di Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in, kitab yang paling akrab di kalangan pesantren, kalangan santri, itu menyebutkan azan itu bisa disunnahkan, dianjurkan ketika melihat binatang berontak atau manusia marah-marah atau ada kebakaran atau angin besar, topan dan lain sebagainya. Dan bahkan dikatakan ketika ada penampakan makhluk halus, hantu maupun penampakan jin, itu dianjurkan untuk baca azan itu. Atau ketika orang dari mulai lahir diazani di telinga kanan dan kemudian iqamah di telinga kiri. Begitupun ketika wafat terbujur di liang lahat, azan dan iqamah itu juga dilaksanakan. Nah, dalam konteks ibadah seperti itulah yang kita dapatkan dan kemudian kita tahu dari gambaran-gambaran soal azan itu. Nah, azan itu menjadi sunnah muakkad, dasarnya sebetulnya keluar makna azan itu atau lafaz-lafaz azan itu dari mimpi. Kalau kita baca beberapa kitab sahih, misalnya di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semua memuat tentang azan itu. Dari yang agak detail, misalnya di Sunan Abu Dawud dikisahkan bahwa Abdullah ini bin Zaid bin Aslam, ia ketika mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau mengumpulkan orang untuk sholat pakai apa? Kata Nabi, coba pakai lonceng saja, nanti orang supaya kumpul. Kalau orang Indonesia dulu pakai bedug gitu misalnya, itu zaman Nabi pakai lonceng saja, an-naqus, cari itu lonceng. Nah, dalam keadaan seperti itu, atau situasi seperti itu, adalah Abdullah bin Zaid bin Aslam ini tertidur lalu mimpi. Apa mimpinya dia? Lama amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bin naqus yu'malu liyudraba bihi linnasi li jami'is shalah. Jadi Nabi mengumpulkan orang dengan cara cari lonceng itu untuk sholat. Tapi Abdullah bin Zaid bin Aslam ini, dia dalam mimpinya melihat ada seseorang yang membawa lonceng itu, lalu dia panggil, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah," katanya, "atabi'u an-naqusa, apakah kau akan jual lonceng itu?" Lalu orang yang ditanya oleh Abdullah bin Zaid itu menjawab dengan pertanyaan, jawabannya, "Mau digunakan untuk apa lonceng ini?" Dia katakan, "Kami gunakan untuk memanggil orang yang akan melaksanakan sholat." Nah, lalu orang itu, rajul ini mengatakan, "Maukah aku tunjukkan ada sesuatu yang lebih bagus daripada itu?" Kata Abdullah, "Ya, tentu saja saya mau." Lalu dia katakan, "Nah, saya mengatakan yang lebih bagus untuk memanggil orang yang sholat adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah," dan seterusnya sampai akhir azan. "Oh ya, terima kasih." Begitu jalan, balik lagi, "Oh ya, satu lagi," katanya. Begitu sholat mau didirikan, bacalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya iqamah atau qomat. Itulah lalu kemudian dia ceritakan pagi-pagi kepada Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga rupanya mimpi yang kurang lebih sama, tapi sebutnya beliau itu mendapatkan wahyu. Itulah mimpi yang benar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi, demi Allah, itulah mimpi yang benar. Lalu kemudian sampaikan kepada Bilal, karena dia punya suara yang lebih baik, lebih tinggi daripada Anda, katanya. Diajarkan kepada Bilal, lalu menjelang waktu sholat Bilal azan, dan kemudian sahabat yang lain yang pertama kali datang adalah Umar bin Khattab mengatakan, "Wallahi," katanya, "demi engkau yang diutus sebagai Rasulullah ya Muhammad, saya mendengar dan dalam mimpi saya persis seperti itu." Dan dikatakan di beberapa keterangan para ulama, di beberapa kitab itu tidak kurang dari belasan orang, bid'ah asyar, berarti sekitar 16-17 orang datang kepada Nabi menyampaikan hal yang sama tentang kalimat azan itu. Lalu dipakailah azan itu dalam memanggil orang untuk melaksanakan sholat atau pertanda waktunya sholat tiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah dalam konteks ibadah.
Lalu kemudian kenapa akhir-akhir ini rame? Nah, itulah memang dalam proses syiar. Dalam syiar ini kita mendengar azan melalui speaker, pengeras suara dan lain sebagainya. Kalau azan yang sesungguhnya kan yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang suaranya harus keras. Tapi dalam hukum fikih kalau sendirian cukup didengar oleh telinga sendiri. Tapi ketika berjamaah maka dianjurkan minimal didengar oleh orang lain yang selain kita yang memandangkan azan. Lebih bagus terdengar oleh semua. Tetapi ketika masuk sholat, sudah siap-siap mau sholat, lebih sederhana, lebih khusyuk, katanya lebih baik. Nah, kalau sudah syiar, itu tentu adalah tergantung bagaimana nilai syair itu dikumandangkan dengan suara yang sangat bagus, lalu kemudian pada media yang bagus, dan insya Allah menyentuh kolbu setiap orang, dan boleh jadi kemudian yang namanya hidayah turun dari situ. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Nah, konteksnya sekarang adalah ketika kita berdebat seperti apa sesungguhnya azan itu tidak esensial kemarin perdebatan. Kenapa? Karena azan yang sesungguhnya ada di masjid tidak ada penundaan, apalagi ditiadakan. Juga pelaksanaan ibadah agama lain tidak ada masalah. Yang masalah adalah ketika ditayangkan di televisi, yang mana ini yang harus ditayangkan. Biasanya kita nggak protes ketika tayangan siaran langsung sepak bola melewati subuh nggak ada azan kecuali ada tulisan waktu subuh bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Atau ketika maghrib kita nonton motor GP juga sama, tidak ada azan, tulisan saja yang ada waktu maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tapi karena sensitivitas keagamaan itu memang luar biasa, karena itu kita mestilah merefleksikan diri bagaimana kita melihat esensi dan substansi yang sebenarnya, lalu kemudian ini yang tidak boleh diganggu gugat. Tetapi pada sisi syiar kita bisa diskusikan, misalnya ada tayangan yang kebetulan penting, kenapa nggak di split misalnya, kenapa nggak di split, dibagi dua, TV bagi 4, bagi 5 juga tidak ada masalah gambar itu. Ini menayangkan apa, azan misalnya, ini menayangkan yang lain dan lain sebagainya. Saya kira itu bisa dilakukan. Itu adalah upaya manusia untuk mensyiarkan sesuatu yang penting, termasuk azan yang terkait dengan ibadah kita umat Islam. Mudah-mudahan kita semua bisa berpikir jernih bahwa sesuatu yang substansi tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa diganti dengan yang lain. Tetapi yang syiar lebih baik kalau kita laksanakan, tetapi tidak harus bahwa itu hidup mati atau harus demikian, tapi ada celah-celah yang kita bisa lakukan, dan cara-cara seperti itulah mungkin mudah-mudahan yang membuat kehidupan kita dalam berukhuwah, apakah itu ukhuwah Islamiyah ataukah ukhuwah watoniyah sesama anak bangsa, atau bahkan ukhuwah basyariah sesama umat manusia di dunia, terjaga dan terpelihara dengan baik, sehingga perdamaian dan kedamaian di dunia ini dapat menjadi ketenangan buat kita semua. Karena kita merasakan dunia yang tidak damai, seperti kita lihat di Timur Tengah atau di beberapa negara yang sedang berperang. Apa mereka mau mengatakan? Jangankan mau ibadah dengan tenang, mau cari makan aja susah, mau hidup pun susah, apalagi kalau terjadi peperangan, bentrokan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dunia ini penuh kedamaian, dan kedamaian secara Islam adalah kedamaian ketika kita bermunajat kepada Allah, ketika kita berinteraksi dengan Al-Khaliq yang Maha Pencipta, dan kita melaksanakan ibadah dengan tenang, dengan baik, kemudian mencari penghidupan ma'isyah dengan sebaik-baiknya, sehingga harapan di hari ini, hari esok, hari ke depan menjadi lebih baik daripada hari-hari yang telah kita lewati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Ayyuhan nas ittaqullaha min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa jazar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bada'a fihi binafsihi wa sanna bimalaikatil musabbihati biqudusihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min barriyati jinnihi wa insihi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim wa rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah wallahu a'lam.